Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang hasil dari PTTI, di mana yang bersangkutan setelah adanya keputusan Kemenpan RB nomor 571, PTTI tidak berdiam diri. PTTI terus berjuang. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari perjuangan PTTI kepada Bapak Ibu semua. Seandainya nanti Bapak Ibu ada tanggapan atau argumen, Bapak Ibu bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abah channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, berikut nomornya di bawah ini. Langsung saja kita simak dan kita bahas berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan mencoba pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada DM Instagram saya di @abarifin_, ataupun melalui WhatsApp saya via Japri Bapak Ibu. Pertanyaannya sama, yaitu bagaimana tindak lanjut dari PTTI yang katanya terus berjuang memperjuangkan nasib para P3K tenaga teknis yang telah gugur massal. Eits, jangan salah Bapak Ibu, PTTI selalu berjuang demi Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh. Jadi di sini setelah adanya reformulasi, PTTI ini mendatangi BKN ataupun mana nih Bapak Ibu, saya juga belum memahami, maksudnya belum membaca secara lengkap, kita baca secara bersama-sama. Press release, maksudnya tanggapan dari PTTI, informasi yang disampaikan oleh anggota PTTI Bapak Ibu semua. Jadi PTTI terus berjuang demi Bapak Ibu semua. Yang saya heran di sini Bapak Ibu, yang saya heran nih Bapak Ibu, dari hasil perjuangan itu ternyata ada sebagian orang yang justru malah memanfaatkan situasi ini Bapak Ibu. Dalam artian, padahal PTTI yang berjuang, mereka yang merasakan. Dan mereka memojokkan juga grup PTTI besar. Itu yang saya sangat kecewa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengetahui hal ini, komentar di bawah. Saya tidak setuju sekali, jujur. Kita semua bersatu, entah umum, entah honorer, entah THK2. Kita semua awalnya bersatu. Setelah adanya informasi Kemenpan nomor 571 2023 tersebut, di sini ada salah satu pihak yang justru Bapak Ibu memojokkan salah satu anggota, maksudnya memojokkan dari grup besar PTTI seperti itu. Nah, ini yang saya tidak suka sekali Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita pembahasan, dan saya juga belum membaca secara keseluruhan, kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Di sini saya rangkum dengan kata langkah PTTI terhadap reformulasi adanya optimalisasi. Nah, langkah optimalisasi terhadap adanya reformulasi di sini Bapak Ibu. Nah, di sini informasinya seperti ini. Coba kita baca, kita pahami, dan ini merupakan apa ya Bapak Ibu, salah satu perjuangan PTTI yang menurut saya titik berat dari PTTI Bapak Ibu. Karena PTTI terus berjuang demi Bapak Ibu semua. Informasinya seperti ini. Kawan-kawan, mohon maaf ya, baru kasih kabar. Anak dan istri saya dalam kondisi sakit soalnya. Mohon doanya ya agar bisa lekas sehat lagi. Nah, kita doakan bagi admin yang menginformasikan ini Bapak Ibu, yaitu Bang Upi. Semoga istri dan anaknya segera diberikan kesembuhan. Karena beliau juga masih memikirkan Bapak Ibu semua. Meskipun tahu sendiri kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kita doakan semoga anak dan istri dari Bang Upi yang memposting ini diberikan kesembuhan. Lanjut saja. Terkait update pergerakan kemarin. Nah, jadi pergerakan PTTI kemarin Bapak Ibu. Kami berinisiatif ke BKN atau ke Menpan RB dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan diktum yang ada di Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023. Beserta cara mengimplementasikannya, mengingat diktum-diktum tersebut masih multitafsir. Masih ada beberapa diktum-diktum yang bias, dan semenjak Kemenpan 571 diturunkan pada 2 Agustus 2023 hingga saat ini, ternyata masih belum ada penyesuaian dari BKN di SSC ASN. Dalam hal ini pun,
kami juga bermaksud mengumpulkan informasi valid sebanyak mungkin dari BKN Pusat sebagai bahan komparasi atas hasil pergerakan tim PTTI di Jateng yang telah mengunjungi UPT Semarang. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini PTTI itu berkunjung ke BKN Bapak Ibu. Nah, ini untuk menanyakan terkait dengan diktum-diktum yang masih bias, banyak yang bias, masih banyak yang multitafsir di sini Bapak Ibu. Sehingga dengan hal itu PTTI datang ke BKN untuk mendapatkan kejelasan seperti itu. Nah, kurang bagaimana lagi Bapak Ibu perjuangan PTTI di sini. Meskipun ingat, meskipun saya anggota PTTI, perlu Bapak Ibu ketahui saya tidak memihak pada PTTI. Saya di sini bersifat netral. Informasi yang saya sampaikan tidak memihak ke peringkingan, tidak memihak ke swasta ataupun apapun. Di sini saya hanya murni memberikan sebuah informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya sanjung PTTI karena dengan PTTI Bapak Ibu ini ada reformulasi perjuangan Bapak Ibu semua. Perjuangan Bapak Ibu semua di sini membuahkan hasil, meskipun ingat setiap kebijakan tidak akan bisa mengakomodir dari keseluruhan pihak. Pasti pemerintah memiliki kebijakan di mana kebijakan tersebut dianggap yang paling baik, optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Lantas ada beberapa informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, yaitu sebelumnya mohon maaf, di sini informasinya pasti agak panjang Bapak Ibu karena informasi ini sangat panjang sekali. Jadi mohon Bapak Ibu bisa dengarkan dengan baik, dengan seksama, jangan di-skip agar informasi yang didapatkan itu bisa masuk kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu bisa mengerti di sini. Jangan di-skip video ini karena ini sangat panjang sekali. Dan saya menyampaikan dengan pelan-pelan juga biar Bapak Ibu memahami kata per kata yang saya ucapkan. Yang pertama Bapak Ibu, kami berhasil melakukan audiensi dadakan di PKN dan berkomunikasi langsung dengan tim perancangan reformulasi yaitu Bapak. Nah, mohon maaf di sini saya blur Bapak Ibu, saya tidak tampilkan karena ini juga menyangkut kerahasiaan, jadi saya tidak tampilkan, mohon maaf. Tapi informasi ini valid ya Bapak Ibu. Selevel dengan Mas. Nah, mengingat tim dari Bapak ini juga lagi disibukkan dengan CASN. Kedua, di dalam forum tersebut bersama dengan satu humas, dua tim data, tim sistem, tim data dan tim sistem informasi terpadu, sementara kami berlima yang datang dengan komposisi. Nah, ini Bapak Ibu komposisi yang datang ke Kemenpan RB itu XTHK 2, non-ASN atau honorer dan umum atau swasta. Mengapa? Karena agar kita tetap maju bareng, tidak tersekat-sekat status. Inilah Bapak Ibu PTTI, di mana PTTI tetap melakukan sebuah komunikasi dari antar lini Bapak Ibu. Tidak jalan sendiri-sendiri dengan ego yang masing-masing. Nah, bagi yang telah membuat grup yang di lain ini, berarti itu ego sendiri. Mengambil keuntungan ketika sudah berjuang bersama. Toh jangan seperti itulah Bapak Ibu, kita berjuang bersama seperti itu. Selanjutnya, 3, kami mendapatkan penjabaran informasi sesuai dengan data yang sudah kawan-kawan dapatkan sebelumnya, bahwa yang hanya terakomodir di kebijakan reformulasi ini adalah peserta XTHK 2 yang terdaftar di dalam database BKN dan peserta non-ASN atau honorer yang melamar di instansi tempat dia bekerja. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya juga mendapatkan sebuah bocoran sedikit nih tentang reformulasi. Saya akan sampaikan di kesempatan ini. Setelah informasi ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kita sandingkan informasi yang saya dapatkan dengan informasi yang PTTI dapatkan. Bahwasanya memang Bapak Ibu di sini untuk reformulasi itu hanya dilakukan bagi XTHK 2 dan non-ASN Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Untuk peserta non-ASN atau honorer yang melamar lintas instansi dan pelamar umum atau swasta tidak terakomodir. Jadi mohon maaf, di sini untuk yang umum sudah jelas sekali ini bukan pendapat, ini langsung audiensi dengan BKN. Itu tidak terakomodir Bapak Ibu. Jika masih ada formasi yang kosong. Nah, ini pun honorer non-ASN ini tidak akan terakomodir jika masih ada formasi
Maksudnya tidak untuk umum kan tidak terakomodir, dan informasi kosong maksudnya peserta non ASN ini pun ini berhak jika masih ada formasi yang kosong. Nah, bagaimana Mas jika tidak ada formasi yang kosong? Ya tidak akan bisa loh Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi informasi di sini jika ada formasi yang kosong setelah mendahulukan XTK2 dan non ASN atau honorer yang melamar di instansi tempat dia bekerja, formasi akan tetap dikosongkan. Jadi jika tidak ada di sini, formasi akan tetap dikosongkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, reformulasi NAB yang dipakai. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu semua. Mas, NAB itu didapatkan dari mana? Bagaimana langkah kita untuk mengetahui NAB? Seperti itu kan? Di sini ada informasinya sudah. Reformulasi NAB yang dipakai adalah nilai terendah teknis yang ada di dalam gerbong formasi tersebut. Nah, nilai terendah teknis yang ada di gerbong formasi tersebut. Contoh di formasi A, nilai terendah teknisnya adalah 180. Maka reformulasi NAB-nya adalah 180. Teknis ya Bapak Ibu, ingat ini dari teknis. Formasi B, nilai terendah teknisnya adalah 80. Maka reformulasi NAB-nya adalah 80 dan seterusnya. Manajerial, sosial kultural, dan wawancara wajib lulus. Sama persis dengan yang saya dapatkan informasinya. Nah, lebih jelasnya kita tunggu. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk poin yang di sini. Sama persis nih Bapak Ibu yang saya dapatkan. Selanjutnya, tanggal 15 Agustus adalah batas cut-off terakhir instansi mengusulkan nama peserta untuk menggantikan peserta yang lulus namun mengundurkan diri. Akan digantikan dengan peserta peringkat di bawahnya. Jadi tanggal 15 ini merupakan instansi harus sudah mengumumkan, atau instansi itu bukan mengumumkan tapi mengolah nilai, mengolah data. Yang nantinya jika mengundurkan diri akan digantikan dengan peserta peringkat di bawahnya. Persis kan dengan paparan saya yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi peserta P dalam hal ini tidak terakomodir mengingat sudah tidak ada lagi kuota. Nah, bagaimana dari peserta P yang bertanya, Mas bagaimana peserta P? Apakah bisa melanjutkan? Nah, jawabannya tidak bisa Bapak Ibu, karena peserta P itu kan passing grade tapi sudah kuotanya terpenuhi. Sedangkan yang diambil di sini adalah formasi yang masih kosong, itu yang perlu dioptimalisasikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya jelaskan terpisah saja ya Bapak Ibu penjelasannya di hari ini juga. Selanjutnya, kuota soft terisi dengan peserta yang lulus minimal murni P dan L. Dan kebijakan reformulasi diberlakukan hanya untuk peserta yang tidak lulus. Seperti itu. Kemudian informasinya, kami sangat menyadari bahwa kebijakan reformulasi ini tidak akan bisa mengakomodir semua pihak dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Namun yang sangat kami sesali dan kami sayangkan, keputusan ini sangat tidak berkeadilan. Mengingat sejak awal kita semua sudah sepakat bahwa siapapun pesertanya, apapun statusnya, siapapun bisa melamar P3K teknis asalkan memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun. Namun ternyata kebijakan reformulasi lebih menjadi opsi untuk meringankan penataan XTK2 dan non-ASN atau honorer yang menjadi permasalahan hingga saat ini dengan mengorbankan, dengan mengorbankan peserta non-ASN atau honorer yang melamar lintas instansi karena terpaksa instansinya tidak ada formasi dan juga mengorbankan peserta umum atau swasta. Tentu ini menjadi sangat tidak berkeadilan dan menciderai sila kelima Pancasila. Ingat di sini saya tidak menyalahkan pemerintah dan saya tidak memihak kepada PTTI. Yang saya sampaikan di sini adalah tanggapan dari PTTI. Memang benar sih Bapak Ibu, bahwasanya mereka itu sangat kecewa sekali yang awalnya P3K tenaga teknis ini kan untuk umum, tapi kenapa kok dijadikan seperti ini reformulasinya? Nah, tanggapannya seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya tidak bisa berkomentar. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, baca sendiri. Selanjutnya, kecewa, sedih, pasti hancur rasanya. PTTI yang menaungi beberapa kalangan tentunya ingin kebijakan reformulasi ini setidaknya bisa adil, mengangkut semua kalangan tanpa membeda-bedakan status. Kami sangat menerima apabila XTK2 dan non-ASN yang melamar di instansi tempat dia bekerja didahulukan.
Namun, setelah itu peserta non-ASN atau honorer yang melamar lintas instansi dan peserta umum swasta bisa diikutkan setelahnya untuk bisa mengisi sisa formasi yang ada. Namun nyatanya sisa 30% menjadi alasan untuk pengalokasian kembali di CASN 2023. Sementara belum tentu di CASN 2023 formasinya masih ada. Nah ini kalau ini saya sependapat Bapak Ibu. Ini saya sependapat. Karena tidak semua instansi itu mengusulkan di tahun 2023. Saya sependapat dengan hal ini. Bahwasanya nantinya pasti akan ada formasi yang kosong lagi, formasi yang kosong karena ada instansi yang tidak mengusulkan tentang formasi yang awalnya telah terbuka. Entah apa alasannya, saya juga belum mengetahui hal tersebut Bapak Ibu. Jadi di sini masih nantinya akan sisa 30%. Dalam artian, ketika di sana masih terdapat kekosongan, tidak ada THK2 dan yang lain, dan sebenarnya di sana ada umum yang masuk, misalnya umum yang masuk ini tetap dikosongkan karena umum tidak berlaku. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi ini, kami mengurunkan niat kami ke Kemenpan RB, mengingat waktu yang sudah sangat sore dan bayangan kami akan mendapatkan jawaban yang sama atau bahkan kami akan dilempar lagi ke BKN untuk mendapatkan informasi teknis lebih rinci. Mengingat BKN lah yang membuat simulasi reformulasi ini. Monggo bisa komentari Bapak Ibu. Jadi dengan berat hati, pahit manis hasil pergerakan perlu kami infokan ke kawan-kawan sebagai bahan evaluasi untuk pergerakan selanjutnya. Karena saya yakin sekecil apapun peluangnya masih ada harapan. Ini semangat kita Bapak Ibu. Semangat kita untuk bisa terus berjuang. Seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan di sini. Jadi saya mohon, saya harap juga Bapak Ibu meskipun nantinya umum tidak masuk, swasta tidak masuk, mohon untuk PTTI harus tetap ada. Karena ini bisa menaungi semua P3K tenaga teknis di Indonesia ini Bapak Ibu. Dan monggo yang sudah keluar dari PTTI karena kecewa, dikarenakan tidak masuk, monggo itu hak dari pribadi masing-masing. Alhamdulillah kita berhasil membuat sejarah. Sejarah reformulasi. Sejarah untuk pelantikan sesi kedua. Membuat yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin karena keputusan dari pemerintah yang memang masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu THK2 dan non-ASN yang memang lolos dalam reformulasi ini nantinya. Nah, saya juga turut berbangga diri karena bisa selalu menyuarakan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu semua, aspirasi-aspirasi dari PTTI di sini, karena saya selalu berkoordinasi dengan ketua, dengan panitia dan lain-lain ketika akan memposting, dan saya turut merasa bangga Bapak Ibu bisa ikut andil di dalam hal ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung Aba Channel ini Bapak Ibu. Karena tanpa Bapak Ibu semua, Aba Channel mungkin tidak akan sebesar ini. Lanjut saja Bapak Ibu. Saya pribadi, saya turut berbahagia. Banyak orang yang akhirnya terakomodir, yang nasibnya terbantu dan membuat hidupnya lebih sejahtera. Cuma satu sisi saya sangat hancur. Ini dari sisi bapaknya yang posting ini ya Bapak Ibu. Melihat saudara-saudara seperjuangan saya tidak terakomodir hanya karena tidak mendapatkan keadilan. Tapi yang memang kita harus sadari Bapak Ibu semua, setiap kebijakan pasti tidak akan bisa memuaskan seluruh pihak. Itu paling pasti Bapak Ibu. Paling pasti. Yang intinya ya kita bersyukur saja, kita ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah ikut dalam reformulasi ini, yang telah terbantu dengan adanya PTTI di sini. Untuk selanjutnya, apakah perjuangan akan berlanjut? Jawabannya adalah tergantung dari kita semua. Nah, apakah Bapak Ibu berlanjut? Ingin lanjut? Cantumkan di kolom komentar di bawah. Teruskan semangat Bapak Ibu semua. Buktikan bahwasannya di sini kita masih bisa berjuang di CASN di tahun 2023. Salam perjuangan, salam sukacita bagi yang terakomodir, dan salam duka cita yang paling mendalam bagi kawan-kawan yang tidak mendapatkan keadilan. Nah, memang Bapak Ibu
seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya tidak akan bisa memuaskan untuk semua pihak. Dan yang disampaikan oleh Bapak Azwar Anas pun seperti itu di postingan Instagram tersebut. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar ya Bapak Ibu, kita ikuti lagi di CSN tahun 2023. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga kawan-kawan non-ASN atau honorer yang melamar di instansi tempat dia bekerja juga belum bisa dikatakan aman. Nah, belum bisa dikatakan aman. Kenapa? Karena mengingat XTK2 akan dihabiskan pada reformulasi ini. Apabila XTK2 tidak dapat jatah di formasi satker atau instansi tersebut, maka selama background kualifikasi sesuai akan dioper ke formasi satker lainnya. Baru setelah itu non-ASN yang melamar di instansi tempat dia bekerja atau non-ASN honorer tuan rumah bisa mengisi sisa formasi yang ada. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut karena sama persis dengan yang saya dapatkan Bapak Ibu. Saya akan buatkan skema seperti apa biar Bapak Ibu memahami hal ini. Nah, ini ucapan saya pribadi untuk PTTI Bapak Ibu yang saat ini telah berjuang. Nah, untuk sampai saat ini, sampai detik ini selalu berjuang menginspirasi semangat Bapak Ibu semua. Nah, ini ucapan saya pribadi Bapak Ibu, bukan postingan dari PTTI. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ginanjariana selaku ketua. Kemudian Bang Upi, dia selalu memposting informasi penting terkait dengan adanya perjuangan Bapak Ibu semua. Bang Fahrizal, Bang Wawan, Mbak Sonia, Mas Aditya, Mbak Dian, dan rekan-rekan lain yang tidak saya sebutkan di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali membantu kita semua. Dan dengan perjuangan beliau-beliau ini yang mungkin ada yang tidak disebutkan di sini, bisa membuat reformulasi ini Bapak Ibu, dan bisa membantu rekan THK2 untuk bisa dinaikkan. Meskipun mungkin memang ada wacana dari pemerintah sebelumnya, tapi kalau misalnya tidak didorong dari bawah, wacana itu bisa jadi atau bisa tidak. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali bagi rekan-rekan ini yang mungkin rekan-rekan yang saya sebutkan barusan, yang bolak-balik ke Kemenpan RB, yang bolak-balik ke BKN, dan semuanya itu belum tentu terakomodir. Saya yakin hal itu Bapak Ibu semua. Nah, oleh sebab itu kita harus lapang dada. Kita semangat terus berjuang untuk CSN di tahun 2023. Jangan khawatir, Abah Channel akan selalu ada untuk Bapak Ibu semua, memberikan sebuah informasi penting agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, dan Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua yang membutuhkan. Mohon dibantu Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian sampaian dari saya pribadi. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini bisa membuahkan manfaat untuk kedepannya. Ingat, kita tidak gagal di sini. Kita masih tetap bekerja loh Bapak Ibu. Meskipun status kita bukan PNS ataupun ASN ataupun P3K, tapi kita tetap dibutuhkan oleh orang banyak. Oleh sebab itu maka saya mohon dengan Bapak Ibu terus bersemangat. Kita ikuti CSN di tahun 2023. Saya yakin pemerintah tidak buta. Pemerintah akan mengakomodir Bapak Ibu semua di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang penting kita terus berusaha, kita terus bersemangat, dan kita terus bekerja dengan ikhlas. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga Abah Channel ada di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.